Seperti orang-orang dari suku lain, orang Jawa itu juga punya tradisi gibah, punya tradisi membicarakan orang lain, punya tradisi ngerasani, punya tradisi menggunjing. Tradisi itu juga ada di orang Jawa. Seperti apa tradisi itu? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaino Bintang. Orang Jawa itu terkenal gibah. Tetapi yang sudah berpendidikan, yang sudah punya kesadaran, yang sudah menyadari dan sudah tahu bahwa gibah itu tidak baik dan berdosa, mereka ngerem, menghentikan, dan tidak melakukan itu. Nah, seperti apa gibah orang Jawa itu? Gibah orang Jawa itu satu, ngerasani. Ngerasani itu membicarakan orang lain yang orang itu tidak ada di tempat. Dan ngerasani itu ada tingkatannya, ada ngerasani untuk adab, ada ngerasani yang jelek-jelekan, ada ngerasani yang fitnah. Yang adab biasanya ngerasani ketika ada hajatan, bajunya kok nggak cocok dengan di undangan, itu diomongkan. Lalu sepatunya kok ini, itu untuk sopan santun, biasanya disampaikan suatu waktu dia pakai baju yang cocok. Itu yang positif, memberikan evaluasi. Tapi ada yang ngerasani nggak sesuai dengan kenyataan. Ngerasani yang menurut pendapat dia, ngerasani yang fitnah. Ini yang sangat berbahaya. Nah, orang Jawa biasa ngerasaninya saat petan, mengambil kutu rambut, begitu ya. Tapi sekarang tradisi petan itu jarang. Sehabis masak, biasanya duduk bareng. Lalu di warung kopi untuk laki-laki, atau saat bersama, itu sering dilakukan ngerasani itu. Ya, nah seharusnya itu bisa dicegah. Gibah yang kedua itu gedabrus. Gedabrus itu omdo, omong doang, ngomong sundul langit, ditambah-tambahi di apa, menceritakan sesuatu itu seperti heboh karena ditambahi, dikurangi. Jadi dia gedabrus jual omongan ya, terus banyak ngomong. Ada istilah di Surabaya itu gacor tok, terus kakean lambe, kakean cocot, dan sebagainya. Pokok itulah, itu orang yang melebih-lebihkan sesuatu. Gedabrus itu melebih-lebihkan sesuatu. Tidak sesuai fakta. Jadi imajinasi tambahan sesuai dengan yang ngomong. A bisa jadi banyak gitu yang diomongkan. Itulah yang kedua, gedabrus. Nah yang ketiga, kembang lambe. Kembang lambe itu sangat ringan daripada nggak ngomong, dia ngomong. Tapi biasanya tidak sampai ke negatif. Tidak melebih-lebihkan. Tidak mengomongkan yang kurang. Kembang lambe ini yang penting apa yang dikenal diomongkan. Biasanya masalah positif sih. Jadi menggunjing dengan positif. Kembang lambe itu kedahsyatan sesuatu, kekagetan sesuatu tapi aspek positif, itu kembang lambe atau bunga bibir. Jadi tidak seberapa ngerasani, tidak menohok orang lain, itu kembang lambe. Itu yang ketiga. Yang keempat, tukang kipas. Tukang kipas ini menggibah orang, melebih-lebihkan dengan cara kesengajaan. Jadi dikipasi terus supaya kita panas, supaya kita emosi, supaya orang tuh melakukan sesuatu. Biasanya menegatifkan luar, mempositifkan situ. Dia selalu paradok, berlawanan. Dipositifkan, dinegatifkan, dipositifkan. Isinya kipas-kipas. Membuat orang bereaksi. Kalau belum mereaksi, dia belum puas. Orang lain harus mereaksi, baru dia puas.
itu tukang kipas. Yang kelima itu nyacat. Nyacat itu dia ketemu orangnya. Nah, ini positifnya dia ketemu orangnya, tapi langsung ngomong yang negatifnya, bukan positifnya. Beli ban kok merek itu, pakaian kok begitu. Jadi langsung diomongkan tuh, nyacat. Nyacat itu membicarakan yang negatif yang disandang oleh orang lain secara langsung. Bahkan juga secara tidak langsung. Tapi rata-rata terjadi secara langsung ketika bertemu. Dia nyacat itu melihat sesuatu yang cacat dari yang dia pakai. Mungkin warna yang tidak imbang, mungkin mobil yang lama, mungkin apa. Begitu pokoknya ada saja yang diomongkan, tapi bertemu orang langsung. Tidak di belakang, itu nyacat. Nyacat itu sering dilakukan dan rasanya sakit ketika kita mendengarkan orang yang nyacat itu. Tapi orang nyacat itu enteng saja karena sudah menjadi karakternya, sudah menjadi kebiasaannya. Ya, kemudian yang keenam, wani silit wedirai. Artinya berani belakang, tapi takut muka. Kalau nggak ada orang, dia berani ngomongkan. Wah, omongannya udah ngalor ngidul, itu nggak ada orang. Ketika orangnya ada, dia diem. Diem, itu namanya wani silit wedirai. Takut belakang, berani belakang, takut depan. Ini orangnya pecundang banget. Ketika ketemu dia lembut, nggak ada apa-apa. Tapi ketika nggak ada orangnya dia ngomongkan negatif. Tapi pada akhirnya orang akan tahu bahwa dia itu wani silit wedirai, gitu ya. Nah ini sangat terbiasa di orang Jawa juga seperti itu. Jadi dia berani ngomongin orang kalau tidak ada orangnya. Ketika ada orangnya dia tidak berani orang, begitu ya istilahnya. Nah yang ketujuh, nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan itu dia tidak mau ngomongin, dia tidak mau berjumpa langsung, tapi minta orang lain yang ngomong di situ tentang orang itu. Ini taktik strategi banget, dia kalah-kalan, dia sangat munafik. Dia tidak pernah ngomong, yang ngomong orang lain yang dia suruh. Dia tidak pernah marah, yang marah adalah orang lain yang dia suruh. Itu namanya nabok nyilih tangan. Di Jawa istilah itu sering dilakukan. Oh, orang itu loh nabok nyilih tangan, artinya nempeleng pinjam tangan orang lain. Dia aman karena tidak melakukan. Tapi sebenarnya kejadian itu atas perintah dia. Itulah nuansa ghibah orang Jawa. Dan tentu di suku lain ada ya, tapi ini yang diomongkan hanya orang Jawa. Nanti yang Sumatera, yang Bali, yang apa silakan direfleksi sendiri. Tapi di Jawa itu terjadi, ya, terjadi. Ada ngedabrus, ada ngerasani, ada apa tadi, kembang lambe, ada wani silit wedirai, ada nyabok nyilih tangan, dan seterusnya. Begitu ya, hanya sekadar mengenal orang Jawa. Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle.